Pemirsa, Musyawarah Daerah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional atau BM-PAN Kabupaten Batubara, Asahan, dan Kota Tanjung Balai berlangsung dengan sukses yang digelar di Aula Singapura City Hotel Kabupaten Batubara pada Minggu 5 September 2021 sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Musyawarah daerah ini dihadiri anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Insinyur Yahdi Khoir Harahap MBA, Ketua DPW BM-PAN Sumatera Utara Mora Harahap, Ketua DPD BM-PAN Batubara Yusrijal, Ketua DPD Partai Amanat Nasional Tanjung Balai Bunyadin SH, Ketua DPD Partai Amanat Nasional Asahan Dr. Andus Sadat Nasution SPDI, beserta para kader Partai Amanat Nasional lainnya. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Insinyur Yahdi Khoir Harahap MBA yang hadir dalam Musyawarah Daerah BM-PAN ini dalam kata sambutannya menyampaikan Musyawarah Daerah BM-PAN merupakan kegiatan untuk melahirkan generasi penerus politisi Partai Amanat Nasional. Sementara Ketua DPW BM-PAN Sumatera Utara Mora Harahap dalam membuka Musyawarah Daerah ini mengatakan Musyawarah Daerah menjadi ajang konsolidasi penting agar bisa membangun jangkar-jangkar di seluruh daerah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Amanat Nasional yang juga Ketua Dewan Kehormatan DPW PAN Sumatera Utara, abang kita, karena ini acara BM-PAN saya panggil saudara mudaku Yahdi Khoir Harahap. Tepuk tangan buat Bang Yahdi yang hari ini sudah sangat banyak membantu dalam memberikan sumbangsi pemikiran dan juga memberikan partisipasinya sebagai anggota DPR dari Dapil Asahan Tanjung Balai dan juga Batubara. Kita doakan seluruh apa yang sudah diberikan beliau dalam upaya untuk membesarkan Partai Amanat Nasional di 3 kabupaten ini mendapat hasil yang baik, dan kita terus berdoakan beliau bisa memberikan apa yang kita harapkan bersama dalam masa-masa yang akan datang. Sehubungan dengan surat panitia musyawarah daerah DPD BM-PAN Kabupaten Asahan nomor BM-PAN SC 0201 AA strip K S strip 002 strip 8 strip 2021 tanggal 19 Agustus 2021 dengan ini disampaikan bahwa setelah meneliti berkas pencalonan ketua formatur dan anggota formatur, maka kami merekomendasikan nama-nama sebagai berikut. Untuk yang pertama, saya akan bacakan penetapan ketua formatur, yakni ketua formatur yaitu saudara mudaku Muhammad Asmi, dan ada 6 anggota formatur. Yang pertama saudara mudaku Suwarno, saudara mudaku Rudi Syahputra Manurung, saudara mudaku Dedi Fitriandi Sirait. Selanjutnya saudara mudaku Abdul Mu'id Martaun, saudara mudaku Nazir Siagian, dan saudara mudaku Fahri Mizan. Demikianlah saya sampaikan ketua formatur dan anggota formatur yang ditetapkan di Kabupaten Asahan. Selanjutnya saya akan membacakan calon penetapan ketua formatur dan anggota formatur di Kota Tanjung Balai. Yang pertama, ketua formatur yaitu Reza Naldiansa, dan anggota formaturnya yang pertama yaitu Yanto Alibowo, Muhammad Jamil Alhab, Yazid, dan terakhir Suryadi. Selanjutnya saya akan membacakan penetapan ketua formatur dan anggota formatur dari Kabupaten Batubara.
yaitu ketua formatur yang ditetapkan yaitu saudara mudaku Fahmi Sarjana Hukum. Anggota formaturnya yaitu Abdul Muaz SAG, Khaidir Amir SH, Safi Ma'arif Rosbi, Hena Hendiani, Feli Fadli Afandi SHI, dan terakhir Muhammad Amin. Demikianlah disampaikan penetapan ketua formatur dan anggota formatur Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, dan Kota Tanjung Balai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dewan Pimpinan Wilayah Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Provinsi Sumatera Utara, Ketua Mora Harahap, Sekretaris Ramadona Simbolon. Dengan ini secara resmi kami tetap harus berdekatan, berdempetan, tapi sinergi itu adalah membangun secara bersama-sama kekuatan masing-masing untuk kebesaran bersama yang jelas mewarnai yang saya cintai, saya banggakan seluruhnya kader-kader BM PAN maupun kader-kader PAN yang ada di Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara, ya, yang insya Allah saya yakin sekali, optimis sekali BM PAN di 3 kabupaten kota ini insya Allah menjadi sebuah organisasi kepemudaan yang besar, ya, yang berada di garis depan dalam membela setiap kepentingan, tentu terutama kaum muda, tapi secara umum tentu seluruh masyarakat yang ada di 3 kabupaten kota ini. Amin. Sekalian, bahwa setiap apapun yang namanya organisasi, termasuk partai politik, ya itu ada sebuah siklus, ya, yang dinamakan siklus konsolidasi. Nah, saya memulai terjun ke bidang politik tahun 1998 ketika lahir PAN. Walaupun sebelumnya sudah banyak juga mengikuti organisasi, yang ikut mahasiswa, ikut HMI, di kerjaan saya ikut serikat pekerja, pernah menjadi ketua STSI, ya, dan kemudian masuk partai politik. Semua organisasi termasuk partai politik tersebut itu ada siklus, ya. Nah, yang dinamakan, kalau saya menamakannya itu intisari yang saya simpulkan, ya, saya menamakannya siklus 5C. Konsolidasi, ya, kemudian kaderisasi, ya, kemudian yang ketiga adalah sosialisasi, ya, dan atributisasi, sosialisasi, dan program aksi. Dari 5C inilah sesungguhnya perpaduan, ya, langkah program, ya, yang dilaksanakan secara sekuen sesuai dengan perjalanan waktu. Nah, tentu di antara 5C ini, itu yang paling panjang adalah proses konsolidasi. Nah, karena sesungguhnya konsolidasi itu tidak pernah terputus. Nah, dan dia merupakan satu lingkaran yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Konsolidasi berhubungan dengan kaderisasi, konsolidasi berhubungan dengan sosialisasi, konsolidasi berhubungan dengan program aksi, konsolidasi berhubungan juga dengan atributisasi dan sebagainya. Oleh karena itu 5C ini harus dilaksanakan secara simultan dan terpadu. Mudah-mudahan insya Allah dengan itu sebuah organisasi itu pasti selesai. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, apa yang kita lakukan pada hari ini itu adalah bagian dari proses itu. Ya, maka ketika ada orang, ada pihak, atau ada sekelompok terlalu larut, ya, stagnan, ya, setelah melewati sebuah proses konsolidasi utama, misalnya kongres, muswil, musda, ya, terlalu larut di situ, inilah yang sering menimbulkan
gesekan-gesekan, friksi, bahkan itu konflik. Nah, oleh karena itu, yang saya pahami adalah Kongres sudah selesai, Muswil sudah selesai, ya, Musda sudah selesai. Sekarang ini proses muscap. Ya, ini cerita partai kita dulu ya. Nah, saya yakin BM PAN juga seperti itu. Nah, ini sekarang sedang proses musda. Ya. Nah, ketika dalam perhelatan kongres Muslim misalnya, beda pandangan, beda pendapat, beda sikap, beda tempat berdiri, ya, beda pilihan, itu biasa. Karena itulah wujud daripada demokrasi. Tetapi ketika sudah sampai pada titik yang ditentukan, yang merupakan keputusan politik, itu semua harus kembali balik ke barisan yang satu. Saya memahami seperti itu. Oleh karena itu, kalau sampai hari ini masih ada orang-orang yang mempertentangkan ini orang sana, ini orang sini, ini bagian dari sini, kok ketuanya harus orang sana, ketuanya harus jatuh, saya kira sulit sebuah organisasi bisa berkembang dan besar. Nah, tapi tujuannya sama, itulah sinergitas. Oleh karena itu, saudara sekalian, ya, partai kita ini partai yang sungguhnya sudah dewasa, 23 tahun. Nah, ya, saya pikir kedewasaan itulah yang sekarang harus ditunjukkan. Nggak ada. Mohon maaf ini Pak Ketua Mora, saudara Ketua Mora, ya, nggak ada lagi kita bicara orang Zul Hasan, orang Sian, nggak ada. Semua kita ini sekarang adalah orang Zulkifli Hasan. Karena sekarang ketua umum kita Zulkifli Hasan. Nggak ada orang Paujan, orang Yahdi. Sekarang kita ini orang Paujan semua. Karena ketua DPW Paujan. Ya, nggak ada lagi orang apa? Coki, orang ini, orang itu. Karena sekarang semuanya orang Mora. Karena ketuanya Mora. Ya, saya ingin mengajak kita lebih berpikir secara ya, rasional dan konstruktif supaya partai kita ini besar. Kenapa Golkar besar? Karena AMPG-nya besar, karena AMBI-nya besar. Kenapa PDIP bisa besar? Karena Garda Banten-nya besar. Ya, ya, jadi artinya sebuah partai bisa besar kalau sayap-sayap partainya juga, ya, betul-betul bisa berkembang dengan baik. Tentu sayap utama PAN itu adalah BM PAN. Puan itu sayap utamanya. Ibarat pesawat terbang, PAN itu adalah badannya. BM PAN sebelah kanan, Puannya sebelah kiri, mengatur keseimbangan supaya pesawat ini bisa terbang tinggi, ya, dan bisa tinggal landas dengan mulus. Oleh karena itu, ini yang ke depan saya pikir harus kita sama-sama pahami. Nah, makanya saya sebagai kader PAN tentu gayung bersambut ketika, ya, saudaraku Ketua DPW ya berkomunikasi, Bang, bagaimana BM PAN kita buat? Siap, ya. Nah, maka kita segera mengkonsolidasikan itu. Nah, tentu setelah ini adalah langkah-langkah kaderisasi, ya, atributisasi, sosialisasi, dan program aksi. Ini bisa dilaksanakan secara bersama, secara simultan, tapi juga bisa dilaksanakan secara parsial-parsial, ya, tergantung situasi dan kondisi dan tergantung program apa yang kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, politik itu seperti air. Dia mengalir mencari tempat. Ya, jadi politik itu dia mengalir dan mencari tempat, mencari wadah. Ya, ketika air tidak ada wadah, tidak ada tempat, tidak ada kanalnya, dia akan bisa destruktif, merusak. Tapi kalau air
ya, disiapkan wadahnya, salurannya, dikanalisasi, dia akan bermanfaat bagi orang banyak. Itulah politik. Ya. Jadi ketika ada kader-kader, ya, yang potensinya ada, tapi ya karena itu tadi, karena kita masih berpikiran sempit, wah ini dulu orang Sianu nih, orang Sianu nih, ya, maka ada kondisi-kondisi yang sebenarnya itu harus kita koreksi. Nah, ini bisa destruktif, ya, bisa mengalir tanpa arah, tanpa tujuan dan tanpa manfaat. Oleh karenanya harus dikanalisasi, harus diberikan wadah, harus diberikan saluran, harus diciptakan tempat-tempat, ya, wadah-wadah yang bisa menjadikan aliran air ini bermanfaat. Coba kita lihat air sungai, ya, kalau dia sudah tak ada salurannya, sana kemari dia banjir bandang, ya, kantong sana sini. Tapi kalau air sungai dikanalisasi, kemudian dibuat bendungannya, dibuat saluran irigasinya, kemudian dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan sebagainya, pertanian, air ini akan bermanfaat. Begitu juga lah politik. Oleh karena itu saudara sekalian, ya, mari. Nah, ini BM PAN adalah wadah dan bagian dari kanalisasi, bagian dari menciptakan saluran-saluran, ya, dan barisan muda penegak amanat nasional. Kenapa dibilang penegak amanat nasional? Karena dialah yang akan menegakkan, ya, amanat yang diemban oleh Partai Amanat Nasional. Gitu kan, saudara. Aku kan ikut waktu dia itu cuma dalam hati saya, ini sudah jalan kok disertasi itu sudah tiga ini kan. Ya kan itu disampaikan tadi itu, ya jujur ini, aku tadi mau satu juga aja. Ya, yang disampaikan Yusril tadi itu kalau berapa pidato disertasi udah dapat S3 dia doktor. Iya, karena banyak filosofi yang disampaikan. Ya, jadi kembali kepada tadi, ya, jadi BM PAN ini adalah wadah, ya, kawah candra di muka, menciptakan kader-kader terbaik PAN ke depan. Ya. Dan itu sudah terbukti, sudah banyak. Ya, ketua Yandri, ya kan? Siapa lagi? Yohan, ya, sebentar lagi ketua Mora. Ya. Tapi nggak mungkin DPR ya. Mungkin juga ya Mora. Ada Pak saya, udah. Ya, tapi artinya, ya, mari kita maksimalkan, ya, supaya BM PAN inilah sumber dari segala sumber penciptaan kader-kader terbaik PAN ke depan. Dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan, News TV.